Siksaan di penjara ini berupa petugas menyodok selangkangan dan anus narapidana dengan sebuah pentungan. Wow. Hai semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Wih, nguping-nguping aku malam ini ya. Macem es doger, jerawat pun ikut nguping di sini. Iya. Oke semuanya, terima kasih udah memilih video ini. Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Oke guys, malam ini aku mau ngebahas beberapa penjara di dunia yang begitu terkenal dengan kekejamannya. Mendengar kata penjara, tentu kita akan terpikir langsung ke sebuah tempat yang sempit, menyeramkan, dan tak nyaman. Penjara ialah tempat para penjahat dihukum. Ya iyalah, semua orang juga udah pada tahu penjara itu tempat penjahat dihukum, ya kan? Tujuannya supaya penjahat-penjahat tersebut jera dan tak mengulangi perbuatannya lagi. Jauh sebelum kehadiran penjara, bangsa-bangsa di dunia telah menerapkan berbagai jenis siksaan sebagai bentuk hukuman. Kemudian, penjara diadopsi sebagai suatu metode hukuman yang lebih baru dan dianggap lebih manusiawi untuk menindak para kriminal nih. Sayangnya, meskipun telah ada penjara, siksaan demi siksaan tetap dilancarkan sebagai bentuk hukuman bagi para penghuninya. Alhasil, banyak penjara yang dikenal sebagai penjara paling mengerikan di dunia karena para penghuninya merasakan berbagai jenis siksaan serta perlakuan keji. Ya bisa dibilang nerakanya dunia lah ya kan weh. So, aku kali ini mau ngebahas beberapa penjara yang tersadis, terseram, or ETC yang ada di dunia. Tanpa berlama-lama, langsung aja let's jump to the video. Yang pertama ada penjara pusat Gitarama, Rwanda. Penjara ini adalah penjara terparah dan juga penjara paling mengerikan di dunia. Tempat ini begitu sangat sesak, di mana 4 narapidana dibiarkan hidup, makan, dan mati di sebuah ruangan setengah meter persegi. Cuman setengah meter persegi weh, coba bayangin betapa sempitnya itu. Penjara ini memiliki kapasitas hanya 400 tahanan, tetapi 7.000 orang dimasukkan dalam kondisi seperti ternak pada tahun 1990-an. Jadi kan bisa bayangin ya kan weh, itu kapasitasnya cuma 400, tapi dimasuki tahanan tak berapa kali lipat. Ada 1 dari 8 kematian terjadi setiap harinya, dan ada laporan orang yang makan daging satu sama lain karena keputusasaan yang mengerikan. Bahkan para napi terpaksa harus berdiri sepanjang hari karena tempat yang begitu kecil. Sampai-sampai di kaki-kaki para napi tersebut membusuk karena seharian berdiri itu. Bahkan yang lebih ironinya lagi, mereka terpaksa buang air besar di kaki mereka sendiri, sehingga membuat kaki mereka terjangkit kuman dan infeksi, lalu akhirnya membusuk dan diamputasi. Wih, apakah ada itu WWC di sana? Oke, next ada Etika State Prison, New York. So, penjara ini dibangun pada tahun 1930. Penjara ini telah menahan beberapa kriminal yang paling kejam di dunia. Salah satu di antaranya Mark David Chapman. Kenal kalian weh siapa dia? So, dia adalah pembunuhnya John Lennon. John Lennon gak tau lagi kalian siapa? Personilnya The Beatles. Siapa yang kacamata bulat kayak jengkol itu loh weh. Gak tau lagi kalian siapa? Searching lah weh, pandai-pandai lah weh, udah gede. Siksaan di penjara ini berupa petugas menyodok selangkangan dan anus narapidana dengan sebuah pentungan. Wow, ngeri kali sini, gila. Menyodok, weh, coba dulu kan pikir. Dan masih banyak siksaan lainnya yang berbau seksual. Sejak terjadi kerusuhan pada 9 September 1971, para tahanan udah nggak kuat sampai mereka menuntut untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Di kerusuhan tersebut, sebanyak 2.200 napi memberontak dan mengambil alih penjara, membawa 303 staf penjara sebagai sandera dan bernegosiasi selama 4 hari dan menjadi alasan untuk 39 kematian. Wow, serem sih ini. Oke, yang ketiga ada Pantai Hitam, Guinea Ekuatorial, Afrika Tengah. Pantai Hitam di Malabo, Guinea Ekuatorial adalah penjara paling kejam di dunia dan penjara yang paling terkenal di Afrika. Black Beach terkenal karena sifatnya yang brutal dan penyiksaan yang terus-menerus terhadap narapidana nih weh. Tidak ada pengawasan medis yang tepat, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada akses ke pengacara, dan benar-benar terputus dari dunia luar nih weh. Penjara rentan terhadap malaria dan endemi demam kuning. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dari kawat berduri dan tentara yang dijaga ketat yang tidak tahu apa-apa selain menyiksa para narapidananya nih weh. Para tahanan kelaparan sampai mati tanpa makanan di pulau ini. Penjara ini juga disebut sebagai neraka sejati di bumi karena perlakuannya yang brutal. Oke, bisa kalian bayangi kalau ada sanak saudara kita yang masuk di penjara ini sama sekali nggak bisa dikunjungi weh. Cak, aduh kalian pikir. Oke, next ada Camp 22, Korea Utara. Camp 22 juga dikenal sebagai Camp Konsentrasi Horiong. Adalah satu tempat paling tidak bisa diakses di dunia yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan lembah.
Penjara itu terletak di dekat perbatasan Cina dan Rusia, di mana melarikan diri tidak mungkin dan tahanan ditawan seumur hidup bersama dengan anggota keluarga mereka. Korea Utara dikenal dengan hukuman pemenjaraan 3 generasi. Penjara ini mencatat hampir 1.000 hingga 2.000 kematian setiap tahunnya, dan 1.000 hingga 2.000 narapidana baru dibawa setiap tahun, membuat populasi ini konstan. Ada laporan-laporan kebrutalan, penyiksaan, dan eksekusi ekstrim terhadap tahanan. Hampir 30% dari narapidana yang datang ke camp ini memiliki beberapa kelainan bentuk seperti wajah sobek, mata pecah, bekas luka di wajah mereka, telinga robek, dan tanda-tanda penyiksaan lainnya. Wow, disiksa habis-habisan gitu Para tahanan dan anggota keluarga dilarikan, hidup dan mati di penjara ini selama 3 generasi. Ada laporan tentang eksperimen manusia di penjara ini, di mana orang dibuat untuk makan daun dan sayuran beracun. Next ada penjara Diyarbakir, Turki. Penjara Diyarbakir, Turki adalah satu penjara paling sadis di dunia. Ada tingkat tindakan penyiksaan konstan yang tinggi dan penyiksaan fisik lainnya terhadap narapidana di penjara. Penjara ini dikenal dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia nih. Bahkan anak-anak di penjara seumur hidup di penjara ini. Anak-anak pun di penjara di sini kok. Ada insiden orang yang membakar diri, mogok makan selama berminggu-minggu, dan bahkan beberapa narapidana telah bunuh diri untuk melarikan diri dan penyiksaan brutal. Dan karena tahu mereka bakalan disiksa, ternyata mereka lebih memilih untuk bunuh diri nih Aku masih nggak ngerti lah gimana ceritanya anak kecil itu bisa dipenjara gitu loh. Segimana sih salahnya mereka? Oke, next ada Sabaneta, Venezuela. Penjara La Sabaneta adalah penjara yang penuh sesak yang dikenal dengan perawatan narapidana yang terburuk dan tingkat kekejaman tertinggi. Wabah penyakit di penjara ini sangat umum karena kebersihan yang buruk dan kepadatan penduduk yang berlebihan. La Sabaneta dirancang hanya untuk menampung 700 tahanan tetapi sekarang menampung lebih dari 3.000 tahanan. Sistem yang korup telah menyebabkan para tahanan yang diperlakukan sebagai hewan peliharaan di penjara ini, yang menghadapi pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan di setiap harinya. Terus di sini pernah ada kejadian wabah kolera gitu yang menyapu bersih 700 narapidana di penjara ini. Jadi teringatnya penjara ini lebih ke gangguan kesehatannya Next ada penjara sipil Cotonou, Benin. Jadi Benin ini daerah Afrika Barat Penjara sipil Cotonou adalah tempat yang menakutkan bagi para tahanan, di mana kematian telah dilaporkan karena kurangnya ruang. Penjara ini memiliki kapasitas untuk menampung hanya 400 tahanan. Penjara ini terletak di sebuah negara kecil di Afrika, dekat Nigeria, di mana lebih dari 2.000 tahanan dimasukkan ke dalam situasi yang sempit. Banyak tahanan di penjara ini yang tidur bergiliran, dan banyak yang dibiarkan mati karena sistem peradilan yang buruk di negara itu. Wow, sampai dibiarin mati gitu Next ada penjara OEK Republik Ceko. Penjara OEK adalah satu penjara terburuk di dunia, di mana kebrutalan sangat umum. Segala sesuatu di penjara ini terjadi di bawah tanah Oke, berarti ini penjara bawah tanah ya Dan tidak ada yang memiliki informasi yang valid tentang penjara ini. Tak seorang pun dari penjara ini dapat melarikan diri hidup-hidup nih Tahanan di penjara ini dibiarkan tanpa busana sepanjang waktu dan terkena siksaan. Oh shit, ini nyiksanya bener-bener Bayangin coba, sehari-hari nggak berbaju, apa nggak masuk angin api-api di sana CIA menyebutkan penjara ini dengan nama OEK karena tidak ada informasi bahkan tentang nama resmi untuk penjara ini. So, jadi apa ya singkatan dari OEK itu? Dan kenapa harus OEK? Oke, next, kali ini berasal dari Thailand, yaitu penjara Bangkwang. Penjara ini terkenal dengan ruangannya yang begitu sempit, dan tiap napi yang masuk 3 bulan pertama masa hukuman mereka, kaki mereka akan diletakkan borgol nih Dan yang paling horornya lagi nih napi yang dihukum mati akan diberitahu beberapa jam sebelum dieksekusi mati nih Gila sih ini, kebayang gak lagi temen-menung di dalam penjara, tiba-tiba dibilang mau dieksekusi. Apa nggak debar jantung tadi? Oke, next ada penjara Rikers Island. Penjara ini sangat legendaris dan begitu ditakuti di kota New York. Penjara yang terletak di Pulau Rikers ini memiliki anggaran lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, atau sekitar 10 triliun rupiah. Penyiksaan di penjara ini begitu sangat sadis, bahkan sipir penjara pun gak sanggup untuk melihat langsung siksaan yang diberikan kepada para napi Sehari-harinya di sana, pembunuhan dan penyiksaan merupakan pemandangan yang dianggap sangat biasa. Udah biasa mereka sehari-hari itu melihat orang-orang disiksa dan dibunuh di sana. Oke, next.
Oke, next ada penjara Alcatraz Iceland. Penjara ini merupakan salah satu penjara yang cukup terkenal di dunia. Penjara ini terletak di San Francisco, tepatnya di Pulau Alcatraz. Di penjara ini sangat dipenuhi dengan penjahat-penjahat kelas kakap dunia nih weh. Penjara ini juga dikenal dengan insiden kekerasannya di mana banyak narapidana yang berusaha untuk melarikan diri. Insiden ini pun disebut sebagai Mental of Alcatraz yang terjadi pada tahun 1946. Karena besarnya biaya pengelolaan dan reputasi yang semakin hari semakin bertambah buruk, akhirnya pada Maret 1963 penjara ini terpaksa ditutup. Next ada Carandiru. Penjara yang berada di Brazil ini dinobatkan sebagai penjara terkejam di dunia karena di sini sudah banyak kekerasan yang memakan korban niwe. Pada tahun 1992 terjadi pembantaian yang sangat sadis di mana 102 napi tewas ditembak. Bukan hanya kekejaman di penjara ini saja yang begitu terkenal, tapi tempat penjara yang kumuh dan kotor juga begitu melekat di penjara ini. Sampai-sampai nih 1 dari 5 napi di sana terjangkit HIV. Kondisi inilah yang membuat para napi tidak bertahan hidup di sini. Sampai kena penyakit HIV di sini, coba. Next ada penjara La Santé. Penjara ini terletak di Paris, Prancis. Penjara ini juga terkenal dengan penjara terkejam di dunia, yang mana banyak orang yang meninggal di dalamnya nih. Sistem yang dianut di dalam penjara ini adalah hukum rimba, yang mana siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Nah, untuk membatasi terjadinya kekerasan, para napi hanya diberikan waktu 4 jam sehari untuk keluar sel nih. Oh, emang biasanya napi boleh gitu apa keluar dari sel? Dan kalau boleh, emang berapa jam sih sehari? Ada yang tahu? Aku kurang tahu pula penjara-penjara ini. Jadi let me know, komen di bawah. Next ada penjara Tedmore. Penjara Tedmore ini terletak di Suriah. Penjara ini terkenal dengan tempat terkeji dalam hal penindasan. Nah, pada tahun 1980 ada satu insiden yang mengerikan di sini, di mana kala itu Presiden Assad selamat dari serangan para napi ketika beliau berkunjung ke situ. Lalu dia langsung memerintahkan ke para prajuritnya untuk mengeksekusi para napi yang terlibat penyerangan tersebut. Namun pada tahun 2001 akhirnya penjara ini ditutup karena tidak mau lagi menambah jumlah napi dan bermaksud untuk menghindari tindakan kekerasan. But finally pada tahun 2011 penjara ini kembali dibuka dengan harapan tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di dalamnya. Oke, last ada Stanley Prison. Penjara ini terletak di Hong Kong dan dibangun pada 1937. Ini merupakan tempat eksekusi mati terkenal di Hong Kong. Sebelum peraturan eksekusi mati di Hong Kong dihapus pemerintah Hong Kong, 122 napi dieksekusi dengan cara digantung di sana. Penjara ini juga bagian dari Stanley Instrument Camp saat Hong Kong masih dijajah oleh Jepang sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi di mana lebih dari 600 napi meninggal. Pengungsi dari Cina yang mencoba melewati perbatasan secara ilegal akan dipenjarakan di sini walaupun kapasitas penjara ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung banyaknya jumlah tahanan di sana. Jadi kayak desa-desakan gitu orang tuh di sana. So, jadi itu tadi beberapa penjara-penjara terkejam di dunia. Bagaimana menurut kalian? Dari sini kita menarik kesimpulan bahwasannya udahlah nggak usah berbuat atau bertindak kejahatan atau kriminal. Sedangkan penjara-penjara yang biasa aja pasti buat tahanan nggak betah ya kan namanya juga udah di penjara. Dikurung itu mau gimana pun nggak betah kecuali dikurung bersama orang yang kita sayangin. Apa sih? So guys, apakah kalian tahu di mana lagi penjara di dunia ini yang sangat sadis dan kejam? Atau mungkin bahkan ada di Indonesia? Kalian boleh komen di bawah. I hope you guys enjoy this video. Thank you buat kalian semua yang udah luangkan waktunya sedikit untuk menonton video ini. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku membuat video apa, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. And aku mohon bantu support channel ini biar makin berkembang dengan cara gampang aja. Tekan tombol subscribe-nya. Thank you, bye!